Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gebi di Kids in Christ Online Service hari ini Minggu 12 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu ya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik. Kak Gebi mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu kemarin. Semoga kalian sehat-sehat selalu, bertumbuh menjadi anak yang pintar, yang sehat, menjadi berkat, mempermuliakan Tuhan dan diberkati selalu. Nah, gimana nih adik-adik yang liburan kemarin? Semuanya happy? Minggu depan ada yang sudah mulai sekolah. Semoga kalian masuk di kelas yang baru, bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, dan menjadi berkat selalu. Oke, minggu ini kita akan belajar mengenai murah hati. Apa ya artinya ya? Sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, lalu kita akan menyanyi sama-sama. Sekarang kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Terima kasih kami bisa bertemu kembali dalam sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan selama seminggu kemarin bagi kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami fokus dan memperhatikan cerita firman Tuhan dengan baik sehingga kami mengerti, kami makin mengenal Tuhan Yesus, kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita akan dengerin lagu pujian sama-sama. Let's go! Oke adik-adik, kita sudah menyanyi sama-sama. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minggu ini belajar mengenai murah hati. Apa ya maksudnya? Apa maksudnya hati dijual murah-murah gitu ya? Bukan ya, tapi kita mau belajar tentang murah hati. Sebelumnya, KGB akan menjelaskan dari 3 ayat. Di 3 ayat ini di Ulangan 7 ayat 6, di Imamat 20 ayat 26, dan Ulangan 14 ayat 2 adalah ayat-ayat yang sering disalahartikan oleh orang Israel pada waktu dulu karena melalui ayat-ayat ini orang Israel berpikir keselamatan dari Tuhan hanya untuk mereka. Jadi kitab Ulangan ini dan kitab Imamat adalah kata-kata dari Nabi Musa. Nah, Musa sendiri mendapatkan pesan-pesan itu dari Tuhan. Jadi Tuhan yang berbicara kepada Musa. Saat itu memang Musa diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Di situ dikatakan kurang lebih bahwa umat Israel adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Dan mereka adalah umat yang sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Dan mereka adalah umat kesayangan, sehingga hal ini disalahartikan. Orang Israel berpikir keselamatan dari Tuhan hanya untuk mereka. Tapi sebuah kejadian ini mengejutkan mereka. Kita akan lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 1-4. KGB baca ya, yang lain juga baca atau yang belum bisa baca mendengarkan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh
Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius!" Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi lihat adik-adik, dia adalah seorang perwira dari bangsa Italia. Bangsa Italia itu bukan bangsa Israel. Bangsa Italia berasal dari benua Eropa. Tapi karena dia berdoa kepada Allah dan rajin memberikan sedekah buat orang Yahudi, semuanya itu Tuhan tahu, Allah tahu, dan Allah mengingat dia. Tidak hanya diingat Allah saja, tapi bahkan Allah sudah mengutus seseorang untuk menceritakan tentang Injil, yaitu kabar sukacita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Siapakah orang itu? Kalian lihat lagi, masih di pasal yang sama, tapi di ayat selanjutnya di Kisah Para Rasul 10 ayat 13 sampai 16. Di situ Petrus sedang berdoa. Lalu dari suatu penglihatan Tuhan menyampaikan kepada Petrus sampai 3 kali bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram, sampai 3 kali. Awalnya Petrus bingung. Karena yang ada di situ adalah gambar hewan-hewan yang sebetulnya tidak boleh dimakan menurut ajaran Yahudi. Tapi Tuhan bilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Lalu Petrus tersadar saat dia dipanggil, ternyata dicari untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Cornelius. Sehingga di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 sampai 29 kalian baca, di situ saat Petrus dipanggil untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, Petrus mengerti ini adalah salah satu maksud dari penglihatan itu. Sehingga Petrus menyampaikan berita Injil kepada Cornelius dan seluruh kerabatnya, yang walaupun mereka bukan orang Israel, mereka tetap bisa diselamatkan oleh Allah. Ya, pada saat itu orang Israel itu bahkan tidak boleh kelihatan bergaul bersama-sama dengan orang yang bukan Israel. Mereka menganggap itu sesuatu yang tidak kudus, sesuatu yang haram. Tapi setelah Petrus mendapat penglihatan dari Allah bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh manusia nyatakan haram, Petrus tahu bahwa keselamatan juga bisa untuk semua orang. Ingat, Cornelius bukan orang Israel, tapi doanya naik kepada Allah. Bahkan Petrus diutus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius dan kerabatnya. Jadi, selama ini keyakinan orang Israel jelas salah. Nah, keselamatan adalah anugerah dari Allah kepada semua manusia, adik-adik, bukan kepada bangsa tertentu saja. Jadi kita sebagai pengikut Kristus punya tugas menjalankan anugerah Allah itu kepada semua orang. Jadi orang-orang semua bisa diselamatkan asal mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lihat di Matius 5 ayat 7 dikatakan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan." Nah, apa ya maksud murah hati di sini? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang murah hatinya sama dengan memiliki belas kasih atau rasa iba terhadap orang yang menderita. Menderitanya bisa karena dosa ataupun kesedihan. Orang-orang di dunia ini banyak yang belum kenal Tuhan Yesus, adik-adik, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka cuma tahu saja. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, sehingga mereka menderita karena dosa. Mereka tidak tahu kalau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
dan hidup taat atas perintah dan mau Tuhan, kita pasti masuk surga. Orang-orang banyak yang tidak tahu akan hal itu, adik-adik. Padahal keselamatan dari Allah itu adalah anugerah kemurahan Allah buat semua orang. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus mau menyampaikan anugerah tersebut kepada orang-orang. Jadi bagaimana cara kita mengurangi penderitaan orang-orang tersebut? Sebagai orang yang murah hati, karena kita menaati apa mau Tuhan, jadi kita harus jadi orang yang murah hati, kita bisa membantu mengurangi penderitaan orang dengan membantu orang yang kesusahan sesuai kemampuan kita. Terus dengan menghibur yang sedang sedih. Dan yang terakhir adalah dengan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang menderita karena dosa, kepada orang-orang yang tidak tahu bahwa dosa mereka bisa dihapuskan, sehingga mereka bisa terima kasih karunia dan pertolongan Allah, yaitu keselamatan. Ayo adik-adik, kita jadi orang yang murah hatinya, kita memiliki rasa belas kasih, rasa iba terhadap orang-orang yang menderita. Kalau ada orang yang sedih, bisa kita hibur. Kalau ada yang kesusahan, bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Dan kalau ada orang yang belum kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ceritakan. Seperti Petrus yang punya hati yang murah hati terhadap Kornelius dan kerabat-kerabatnya. Sehingga dia mau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Walaupun saat itu di Yahudi, hukumnya kalau ada orang bergaul dengan orang bukan Yahudi, itu dianggap hina, tidak boleh. Jadi Petrus itu dia melawan hukum orang Yahudi. Tapi dia dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada Allah. Karena Allah sudah bilang apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak dapat dinyatakan haram oleh manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat cerita firman Tuhan pada hari ini. Kami belajar untuk menjadi orang yang murah hati. Kami belajar dari Rasul Petrus yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan buat semua orang. Asal orang-orang itu mau percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menebus dosa kita, menyucikan hidup kita, dan memberikan keselamatan itu kepada kita. Mampukan kami untuk memiliki hati yang murah hati, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, menolong orang yang susah, menghibur yang sedih, dan menceritakan tentang Tuhan Yesus pada orang-orang di sekitar kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus mampukan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kami semua selama seminggu ke depan. Kami menjadi berkat, kami mempermuliakan Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan kecelakaan. Pertemukan kami kembali minggu depan di Kids in Christ online service tanpa kekurangan suatu apapun. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.